Hari ini adalah hari yang spesial. Kita merayakan hidup, cinta, dan semua kebahagiaan yang telah diberikan oleh Tuhan bagi saudari kita, Dr. Jessica Yeni Susanti M.Sh. M.H. CLA CCD. Ia dilahirkan di Kota Malang 54 tahun lalu. Merupakan anak pertama dari almarhum Bapak Vence Memangkai STH dan almarhum Ibu Sri Hartini SH. Ulang tahun adalah momen untuk mensyukuri segala berkat yang telah diberikan, serta untuk merencanakan masa depan yang lebih cerah. Ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menggelar ibadah syukur dan perayaan ulang tahun dalam suatu kemasan acara 54th Living Only by Grace. Muncul angka isi 20 contoh ya, karena SPG di sini muncul angka 20.406.882. Dokumen-dokumen apa sebenarnya yang bisa kita lihat untuk bisa menyatakan bahwa konsultan pengawas ini tidak melakukan pekerjaannya selain apa yang sudah saya tunjukkan, selain surat-surat tersebut. Tanya Bu Jessica mau baik-baikan sama warga, iya sampai detik ini saya tetap mau baik-baikan. Tapi ketika tidak ada kesepakatan, otomatis hak prioritas ini kan Bu Ratna akan berjalan sendiri. Berharap Koperasi Karunia Asri ini keberadaannya bisa membuat setiap usaha yang ada lebih bisa menghidupkan lagi. Jadi dari yang sudah hidup kita buat lebih hidup. Salah satu tantangan yang perlu bersama kita tanggulangi adalah maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang sudah sedemikian masif saat ini. Hal ini adalah merupakan ancaman serius keberlangsungan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Kalau para bro ini bikin tujuan seperti ini, sementara kalian tidak bisa mengaktifkan semua yang ada dalam komponen hidupmu, telingamu, matamu, pikiranmu, mulutmu, hatimu, dua tanganmu, dua kakimu menuju kepada tujuan hidupmu, saya yakin kalian tidak akan pernah bisa. Karena orang yang pakai narkotika ini kan semuanya harus selesai sampai ke akar-akarnya. Artinya ketika ada orang datang ke tempat kami rehabilitasi, yang kita rehabilitasi bukan yang datang saja, keluarganya juga kita rehabilitasi. Kenapa? Karena sumber masalah ketika dia datang dan nantinya ketika dia kembali itu juga akan bermuara pada keluarga. Hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Ini adalah konsep hidup Dr. Jessica yang sepenuhnya bergantung pada anugerah atau kasih karunia Tuhan dan bukan pada usaha atau prestasi pribadi. Artinya, ia selalu menyadari bahwa segala sesuatu seperti keselamatan, pengampunan, dan berkat adalah pemberian yang tidak layak diterima, bukan hasil dari upaya atau kebaikan diri sendiri. Konsep hidup yang demikian menjadikan Dr. Jessica tetap semangat dalam melakukan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan kepadanya. Baginya, hidup sejati berakar pada anugerah Tuhan, dan bahwa hidup harus selalu penuh dengan rasa syukur serta ketergantungan penuh padanya. Sehingga dalam konsep hidup untuk selalu membawa manfaat terlihat dalam kepekaannya terhadap masalah-masalah sosial. Fenomena yang kita sama ketahui saat ini, banyak generasi muda kita yang ada dalam lingkaran kegelapan karena secara melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika tanpa hak. Masa depan yang suram dan hidup tidak tentu arah. Tapi mereka adalah manusia bermartabat. Selayaknya kita memandang mereka sebagai pribadi yang perlu dipulihkan dan bukan sebagai sosok kriminal yang harus dipenjara. Yang penting manusia itu harus punya tujuan hidup. Itu harus menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik. Itu adalah motivasi yang selalu dikatakan oleh Jessica saat berinteraksi dengan generasi muda yang kehilangan harapan
akibat penyalahgunaan narkotika. Melalui kegiatan memanusiakan manusia di Lembaga Rehabilitasi Eklesia Kediri Foundation yang ia dirikan 25 tahun lalu itu, Dr. Jessica berkontribusi secara total dan penuh dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan karakter dan membangun mental yang Pancasilais, khususnya bagi generasi muda. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Namun karena sejak kecil, Dr. Jessica sudah dididik menjadi pribadi yang mandiri, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang tegas dan visioner. Sehingga setiap hambatan dan kendala dalam upaya melanjutkan visi misi hidup untuk membawa manfaat positif tetap konsisten dikerjakannya. Berbagai prestasi dan penghargaan pun diraihnya. Antara lain, tahun 2003, penghargaan nasional Pratama dari Kapolri dalam rangka kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Tahun 2004, penghargaan nasional Madya dari Kepala Badan Narkotika Nasional bidang preventif penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Tahun 2004, penghargaan Madya dari Kapolda Jawa Timur dalam rangka peran serta aktif membantu Polri memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah Jawa Timur. Tahun 2005, penghargaan dari Bupati Kediri sebagai pemuda pelopor terbaik pertama tingkat Kabupaten Kediri bidang pendidikan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tahun 2006, penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai pemuda pelopor terbaik pertama bidang pendidikan penanggulangan narkoba Provinsi Jawa Timur. Tahun 2005, penghargaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai runner-up pemuda pelopor tingkat nasional bidang pendidikan penanggulangan bahaya narkoba. Tahun 2014, penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kediri sebagai organisasi komponen masyarakat teraktif dalam P4GN di wilayah Kota Kediri. Penerima penghargaan Award Jawa Pos Radar Kediri secara berturut-turut tahun 2018, 2020, dan 2021, 2022, 2023 dan terakhir 2024 sebagai tokoh perempuan inspiratif dalam bidang penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah kota dan Kabupaten Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat ujian terbuka program Doktor Ilmu Hukum dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai guru selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan itu dalam menarik simpulan yang bermanfaat, cara penulis mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan itu dalam menarik bidang ilmu yang diteliti, semangat saudara penulis dalam upaya memberikan pendidikan, kualitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi penulis untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga berdasarkan segala peraturan wewenang yang ada pada Fakultas Hukum Tak Surabaya, maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara beliau diterima dan demikian saudara Jessica Yeni Susanti Mamangke telah menjadikan bidang doktor pada program studi ilmu hukum, doktor ilmu hukum setelah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sangat memuaskan, terasa kumlot karena IP 3,9 harusnya kumlot, hanya waktunya yang sudah 4 tahun, jadi kumlot itu 3,75 ke atas itu kumlot, asal waktunya adalah 3 sampai 3,5 tahun. Di dalam kehidupan kita ada roh Tuhan, amin. Kalau nggak ada roh Tuhan, nggak mungkin saat ini kita berbicara, kita berjalan, kita makan, kita hidup. Karena roh Tuhanlah yang membuat saudara saya hidup. Ya. Tapi kalau tidak ada tindakan terhadap roh ini, ya jadinya ya orangnya tidak antusias. Hidup tapi mati. Ketika kita akan bertindak terhadap persoalan kita, saudara dan saya harus memahami, harus mengenal. Ini berbicara tentang apa? Hikmat. Pengertian. Kenali dulu lilin ini. Emang lilin ini ada sumbunya? Itulah yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bertindak berdasarkan hikmat daripada Tuhan.
Jadi ketika saya memahami kasih karunia itu berlaku buat segala sesuatunya. Artinya jangan pernah berpikir seperti ini Bapak Ibu. Kemarin Tuhan sudah tolong saya. Ketika saya membutuhkan ini, tiba-tiba ada yang menyediakan buat saya. Terus hari ini kita menghadapi lagi sesuatu hal. Sebenarnya kita membatasi diri. Aduh, kira-kira Tuhan mau mengabulkan tidak ya? Kok minta-minta terus sih sama Tuhan? Kita jadi akhirnya membatasin diri. Saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. Amin. Ya, nggak usah sungkan kalau minta segala sesuatu sama Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk selalu berpengharapan, karena pengharapan itu membuat saya dan saudara tetap antusias dalam segala hal. Kalau kita selalu ada ucapan syukur, ini nih kita akan menjadi pribadi yang selalu ada pengharapan. Amin. Mau hujan, mau panas, mau baik, mau enggak urus. Segala sesuatu telah ini yang saya menjadi satu berkat dalam kehidupan saya. Segala sesuatu telah, artinya apa? Sudah, bukan baru mau akan. Kalau kita nanti menjadi melakukan perbuatan baik, kalau kita melakukan hukum A, hukum B, hukum C, baru Tuhan akan bergerak buat kita. Tidak, berbahagialah kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga telah meletakkan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Penyakitmu, keuanganmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, masa depanmu, anak-anakmu, bisnismu, apapun itu, Bapa di surga telah letakkan semuanya di bawah kaki Kristus. Menandai 54 tahun, Tuhan izinkan Dr. Jessica untuk ada di dunia ini. Perjalanan spiritual sebagai suatu proses pemberian diri menjadi salah satu hal yang membuat Dr. Jessica bertahan dalam konsep hidup untuk memberikan pelayanan sepenuh hati dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Filosofi tentang kasih dalam pelayanan yang ia lakukan mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan untuk terus memberi diri, belajar menerima, dan berkembang dalam kebaikan dan kasih. Melalui momen 54th Living Only by Grace, kita semua yang hadir dalam acara ini diajak untuk hidup dalam ketergantungan pada Tuhan dengan terus-menerus menyadari bahwa kita adalah penerima kasih yang tidak layak, namun diberi anugerah untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar. Nilai ini akan membentuk kita untuk lebih peka terhadap ketidakadilan sosial dan mendorong kita untuk bertindak demi kesejahteraan semua orang tanpa memandang status atau latar belakang.